Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 20 10 10 14, Prodi Administrasi Publik. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi politik. Latihan komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan suatu pesan-pesan dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai suatu ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antar yang memerintah dan yang diperintah. Ada juga pengertian komunikasi politik menurut para ahli. Yang pertama, Meriam Budiarjo menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik untuk menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi dari masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, penggabungan kepentingan dan perumusan kepentingan untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik. Yang kedua, NIMO. Secara sederhana, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu. Dengan demikian, kegiatan komunikasi dapat dipahami sebagai penyampaian ide atau pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Unsur-unsur komunikasi politik. A. Komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. B. Pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Yang C. Saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Yang D. Sasaran atau target politik. Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Yang E. Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik. Pendekatan komunikasi politik. Pendekatan komunikasi politik terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan proses. Menurut pendekatan ini, bahwa keseluruhan yang ada di dunia merupakan hasil dari suatu proses. Spengler dan Toynbee mengemukakan bahwa realita sosial merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya suatu peradaban. Pendekatan ini dapat dikatakan untuk memahami sosialisasi politik dan kebijakan politik. Yang kedua, pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell C. McCombs, yaitu seorang profesor peneliti surat kabar juga sebagai direktur Pusat Penelitian Komunikasi Universitas Syracuse, USA, dan Donald L. Shaw, seorang profesor jurnalistik dari Universitas North Carolina. Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andriani, NIM 2010-10-12, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu bentuk-bentuk komunikasi politik. Terdapat berbagai macam bentuk-bentuk komunikasi politik. Namun bentuk-bentuk yang sudah biasa digunakan oleh para politikus sebagai berikut. 1. Retorika politik. Berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu retorika, yang berarti seni bicara. Asalnya digunakan dalam perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antar pesona.
Yang kedua yaitu agitasi politik. Menurut Herbert Blumer yang dikutip oleh Anwar Arifin, agitasi dilakukan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. 3. Propaganda politik. Propaganda politik itu menyampaikan tunas suatu tanaman adalah salah satu bentuk kegiatan yang sudah lama dan dalam bidang politik. 4. Kampanye politik. Kampanye termasuk bentuk komunikasi politik yang dilakukan seorang dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik rakyat. Kampanye politik adalah penciptaan ulang dan pengalihan lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi. Selanjutnya, strategi komunikasi politik. Strategi komunikasi politik perpaduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi politik perlu disusun secara luas, sehingga taktik operasional komunikasi dapat segera disesuaikan dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif, seorang penyusun strategi komunikasi perlu memahami sifat-sifat komunikasi dan pesan, guna dapat menentukan jenis media yang akan diambil dan teknik komunikasi yang akan ditetapkan. Politik dan strategi merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan apabila mengajar tujuan berpolitik dalam pemenangan pemilu atau pilkada. Sementara itu, strategi juga membutuhkan taktik. Persyaratan sebuah perencanaan adalah adanya perencanaan strategi. Perencanaan taktik dan pengambilan tindakan hanya dapat memiliki arti apabila sebuah strategi direncanakan secara teliti. Dan yang terakhir yaitu fungsi komunikasi politik. Sebagai sebuah sistem politik pasti memiliki berbagai fungsi strategi. Adapun fungsi komunikasi politik sebagai berikut, yaitu 1. Menyampaikan informasi politik, 2. Sosialisasi politik, 3. Kontrol sosial, dan 4. Meningkatkan partisipasi politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.